Dokter Tifa Bung. Dokter Tifa, nanti Kanjeng Roy akan bicarakan belakangan. Dan beliau berdua itu Bung, itu membuat mules perut Jokowi dan termul-termulnya. Karena apa? Mereka tidak terkalahkan. Oh, tunggu dulu. Tidak terkalahkan. Oh, ndak usah setinggi itu. Mereka itu lihat sulit dikalahkan, sulit dipancing-pancing supaya jadi pengikut, sulit ditipu dengan tipu muslihat dan kebohongan-kebohongan. Salam Bung dari TV Anak Bangsa. Nah, ini salam kita mengukuhkan komitmen sosial politik kita, mengukuhkan kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia yang sehat cara pandang, yang jujur cara menilai sesuatu, dan cara menerapkan, menempatkan apapun yang kita jadikan tema perjuangan Bung, termasuk tema video. Nah, saya ingin hari ini membicarakan kembali, tempo hari sudah, sekarang ini pembicaraan yang kedua, nanti ada orang lain yang saya bicarakan lagi. Ini Dokter Tifa Bung. Dokter Tifa, nanti Kanjeng Roy akan bicarakan belakangan. Dan beliau berdua itu Bung, itu membuat mules perut Jokowi dan termul-termulnya. Karena apa? Mereka tidak terkalahkan. Oh, tunggu dulu. Tidak terkalahkan. Oh, ndak usah setinggi itu. Mereka itu lihat sulit dikalahkan, sulit dipancing-pancing supaya jadi pengikut, sulit ditipu dengan tipu muslihat dan kebohongan-kebohongan. Mereka itu waspada, mungkin mereka itu senantiasa mendapat petunjuk dan bersikap waskita. Iya Bung, Dokter Tifa itu dihancurkan melalui aneka hoak, termasuk bakal ke Solo, dipancing ke Solo, bakal ada duit 50 miliar, gede banget 50 miliar Bung. Dan orang yang mengeluarkan 50 miliar untuk tokoh-tokoh ini, itu duit dari mana Bung? Duit dari mana? Kalau seseorang itu asalnya wong melarat dan pernah menjadi pejabat lalu duitnya royal, kamu ikut, jangan nyerang aku, kamu jadi basarku, nih 50 miliar. Duit dari mana Bung? Nah ini 50 miliar adalah pesona duniawi, tapi alhamdulillah kelihatannya Dokter Tifa itu begitu yakin, tidak terpesona Bung. Apakah 50 miliar itu barang yang bisa disebut hakikat perjuangan dalam hidup? Apakah itu hakikat sarana membangun personal integrity? Bukan. Apakah itu bagian dari sarana membangun personal morality? Tidak. Dipancing Bung, dipancing para penipu yang tidak tahu malu, dan memfitnah. Ada videonya beredar, saya tidak usah menyebut itu karena kita semuanya tahu. Saya seorang yang mengamati, barangkali sesekali dari jauh, tapi sesekali dari dekat dan terlalu dekat.
mengamati, Bung. Dokter Tifa, mengapa begitu lihat, begitu militan? Wataknya menjadi militan, Bung. Sekarang ini dengan gelar dokter, itu ilmunya itu sudah meyakinkan. Dan itu ada orang ahli yang mengomentari bahwa ilmunya ini, di tataran dunia internasional, bukan orang yang sedang mencari ilmu-ilmu. Kalau di dunia internasional untuk kepentingan jurnal-jurnal, Dokter Tifa gurunya lah, itu maha guru dalam soal itu, jangan disepelekan. Tidak ada buzzer, 20.000 buzzer dijadikan satu tidak akan komparabel dengan Dokter Tifa. Ya begitu, Bung. Nah, keahliannya dalam apa yang namanya neuroscience. Neuro itu ya, setahu saya itu saraf lah, urusan dengan saraf. Ilmu tentang saraf dan apa aneka macam. Itu tidak cukup. Beliau masih mengambil gelar doktor dalam bidang kedokteran juga di UI. Dan tidak lama lagi akan ujian, akan mendapat gelar doktor dari UI. Bung, itu kan orang yang mana bisa diperlakukan oleh termul-termul itu seperti memperlakukan orang bodoh, seperti melakukan orang-orang cemen. Tidak, ini militan karena iman, militan karena ilmu, militan karena pemahaman. Hidup sebagai perjuangan keilmuan, hidup sebagai perjuangan keagamaan. Wah, itu mendasar, Bung. Dan beliau akan mendapat gelar doktor dari ilmu sosial, bukan dari kedokteran. Itu dari Bandung, dari Pajajaran. Jadi akan punya gelar dokter, dan dokter. Bung, orang yang numpuk gelar-gelar semacam itu, apakah itu orang yang biasa? Apakah itu karena orang yang kaya raya? Oh, tidak. Saya memang belum pernah ke rumahnya, belum tahu, tapi saya menduga tidak kaya raya. Tapi barangkali cukup untuk mampu membayar uang kuliah, dan cukup kuliah di 2 jenis disiplin keilmuan sambil berjuang, tetap melawan kedoliman politik dari penguasa yang dolim. Nah, Bung, kalau Dokter Tifa itu bisa diseret-seret ke Solo, itu namanya intelektual yang mengetuk pintu pangeran. Wah, itu pekerjaan remeh, terkutuk. Bukan remeh, terkutuk. Bukan sekedar remeh, itu terkutuk dalam moralitas Islam. Tidak. Dokter Tifa itu menjaga personal integrity-nya, bukan golongan orang yang gampang dipengaruhi sowan ke Solo, dan tidak akan menjadi orang yang namanya melakukan tindakan yang disebut the betrayal of intellectual. Tidak. The Betrayal of Intellectual itu satu buku karangan Julien Benda, orang Perancis. Ada 2 Benda di Perancis itu setahu saya yang muncul. Ada Harry Benda, itu orang politik. Orang politik itu kira-kira satu generasi dengan Herb Fish, namanya Herbert Fish. Itu guru saya di Monash. Beliau Indonesianis dan menulis, Bung, supaya Anda tahu, The Decline of Constitutional Democracy. Nulisnya di Cornell, dia punya tradisi Cornell, tradisi intelektual Cornell. Itu tulisan beliau itu dibahas, diberi kritik oleh Harry Benda dan Bung Herb. Saya manggil itu Bung memang dari dulu, biarpun beliau lebih tua, beliau
dosen saya, tapi kalau ketemu, hai Bung Hop, nah gitu. Lu senang dikritik. Ah, itulah gulungan intelektual. Lihat Bung, kembali ke Dr. Tifa. Wah, itu tidak mudah Bung. Tidak mudah orang mau melengkuk-lengkukkan Dr. Tifa. Kalau beliau itu jenis orang yang terampil melakukan pengkhianatan kaum intelektual sebagaimana begitu banyak dilakukan di zaman ini demi kedudukan di BUMN, demi komisaris, demi jadi wakil menteri, demi jabatan birokrasi, demi apa? Para penjilat. Itu the betrayal of intellectual. Tapi Dr. Tifa orang yang melawan, gigih, keras, ideologis dan penuh strategi melawan the betrayal of intellectual, dan beliau menjaga intellectual tradition, beliau menjaga apa yang namanya keluhuran dunia intelektual itu, Bung, tidak sekedar orang yang punya dua gelar. Beliau itu memiliki yang kita sebut ya strong spiritual content dalam hidupnya. Dan itu tradisi yang dikembangkan ini, inilah tradisi generasi 45, tradisinya Bung Karno, tradisinya Bung Syahrir, tradisinya Bung Tan Melaka, tradisinya Bung Hatta, tradisinya para tokoh-tokoh zaman itu. Orang itu punya suatu gelar tapi gemar menguasai ilmu-ilmu dari disiplin yang lain. Beliau zaman dulu itu orang yang multidisipliner. Meskipun Dr. Tifa itu spesialis dalam bidang neuroscience, tapi begitu perhatiannya meluas dalam level doktor di bidang itu dan kemudian level doktor lain di bidang politik, itu namanya memiliki kemampuan. Ya, bukan generalis, tetap seorang yang spesialis dan memiliki perspektif yang lebih luas. Bung, yang begini mau dikalahkan oleh orang yang namanya Jokowi, mau dikalahkan, nggak bisa Bung. Ya lihat penuh pertahanan, penuh kegigihan, penuh ideologi dalam hidupnya, tidak akan menyerah. Dilengkuk, tidak melengkuk, dipatahkan, tidak patah. Begitu Bung. Begitu Bung. Saya menyebut ini semacam intellectual biography, tapi lebih dari itu. Saya membuat video ini sebagai potret sebuah intellectual biography yang sangat ringkas ditambah model perlawanan. Ini bagian dari apa yang namanya people's resistance. Ini bagian dari apa yang namanya the politic and the poetic of people resistance. Begitu Bung, the politic and the poetic of passion resistance. Ya begitulah, itu rujukan penting dalam disertasi saya. Salam dari TV Anak Bangsa.